Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo hari ini melantik 2 menteri yang menjadi nomenklatur baru, serta Kepala Lembaga Riset dan Inovasi. Nadiem Makarim dan Bahlil Lahadalia adalah 2 nama yang disebut akan dilantik. Pekan lalu, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sibuk melakukan safari politik. Bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediamannya kawasan Menteng. Sehari kemudian, bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Siroj, dan Yeni Wahid, Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden RI keempat. Gus Dur adalah cucu Kiai Haji Hashim Azhari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ahmad Basarah, Wakil Ketua Umum MPR yang ikut dalam pertemuan Nadiem dengan Megawati, menyatakan pertemuan untuk membahas kontroversi isi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan, yakni tak adanya mata kuliah bahasa Indonesia dan Pancasila dalam peraturan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan dengan tegas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar revisi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional wajib memasukkan mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sementara pertemuan dengan Said Akil dan Yeni Wahid untuk meminta maaf kepada para petinggi kaum Nahdliin karena di Kamus Sejarah Indonesia tak mencantumkan nama pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Azhari. Alasan Nadiem, Kamus disusun sebelum dia menjadi menteri dan berjanji merevisi Kamus. Ini terjadi dirancang susun sebelum saya menjadi menteri, tetapi tetap saja sebagai menteri sekarang itu adalah tanggung jawab saya untuk mengkoreksi. Jadi kita akan segera melakukan revisi daripada Kamus Sejarah ini. Ada berbagai macam isu, bukan hanya dari pihak NU, tapi kita sudah menemukan banyak ketidaklengkapan yang akan segera kita selesaikan untuk merevisi Kamus Sejarah ini. Dua hal ini, tak ada Pancasila dan bahasa Indonesia, serta tak ada nama Hashim Azhari yang menjadi pangkal kritik terhadap Nadiem sepanjang 2 pekan. Lantaran Pancasila adalah ideologi negara dan bangsa, dan NU adalah salah satu kekuatan dalam upaya memerdekakan Indonesia. Ketika berbagai elemen masyarakat, ya khususnya kalangan Nahdien, ya meributkan bahwa di dalam buku atau kamus sejarah Indonesia yang ada versi online-nya itu juga tidak tercantum ulama, pejuang kemerdekaan, sekaligus juga pendiri Nahdlatul Ulama, ya Al-Mukarram Kiai Haji Hashim Azhari yang notabene juga adalah pahlawan nasional. Kalau dalam tataran secara politik kemudian termasuk kami yang ada di B3 itu katakanlah meminta Presiden untuk melakukan evaluasi, tidak juga berarti P3 itu kemudian menginginkan agar Mendikbudnya itu diganti. Soal itu sepenuhnya adalah hak prerogatifnya Presiden. Ya, prerogatif Presiden. Dan hak istimewa Presiden digunakan untuk kembali melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tambahan tugas bidang riset dan teknologi. Adapun Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpinnya menjadi Kementerian Investasi. Yang juga menurut rencana dilantik hari ini adalah Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Laksana Trihandoko menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Adapun Menteri Riset dan Teknologi yang juga Kepala BRIN sebelumnya, Bambang Brojonegoro, memilih mengundurkan diri. Ya, saya mundur sebagai Menristek Kepala BRIN, ujar Bambang kepada Harian Kompas. Kata Bambang, dirinya memilih menjadi pengajar kembali di kampus. Di tangan Bambang, riset dan teknologi yang diminta Presiden Joko Widodo dan sempat diungkap Megawati Soekarno Putri melaju. Selain alat tes usap yang berhasil dibuat untuk deteksi COVID-19, ada vaksin merah putih yang dibuat beberapa universitas ternama Indonesia. Di antaranya Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Erlangga dengan perkembangan yang menjanjikan. Tim Liputan, Kompas TV.
Lebih lengkap terkait dengan reshuffle kabinet, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah bersiap Imron Fadilah di Istana Kepresidenan Jakarta. Imron, selamat siang. Hari ini reshuffle menteri akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Jam berapa, Imron? Ya, Maidop dan juga saudara, setelah kurang lebih selama 2 pekan lebih spekulasi mengenai perombakan Kabinet Indonesia Maju Jilid Kedua pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin yang berhembus sedemikian rupa, nampaknya sepertinya hari ini informasi tersebut kian menemui titik terang. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan secara resmi dari Biro Komunikasi dan Informasi Pers Media Istana Kepresidenan, Presiden dijadwalkan pada sore hari nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan melantik sejumlah menteri untuk mengisi sejumlah pos kementerian di sisa masa jabatan periode 2019-2024 masa kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Hal itu juga diperkuat dengan sudah adanya atau sudah disetujuinya perubahan nomenklatur baru kementerian yang dilakukan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 9 April tahun 2021 beberapa pekan yang lalu, di mana rapat paripurna DPR tersebut menyetujui perubahan nomenklatur 3 kementerian, ada penggabungan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Riset dan Teknologi, serta adanya atau pembentukan kementerian baru yakni Kementerian Investasi. Memang sejak hal tersebut, sejak tanggal 9 April 2021 tersebut hingga hari ini, beberapa nama muncul menjadi spekulasi dianggap layak diganti karena dianggap kinerjanya yang kurang memuaskan atau kurang maksimal di pos kementerian yang mereka isi, ataupun ada juga nama-nama yang dianggap layak untuk mengisi pos-pos kementerian baru yang sudah dibentuk berdasarkan hasil perubahan nomenklatur maupun menggantikan orang-orang yang sebelumnya menjabat di posisi menteri tersebut. Ada beberapa nama mulai dari menteri yang saat ini masih menjabat, kepala lembaga yang saat ini masih menjabat, ada juga dari kalangan partai politik, anggota partai politik, profesional, dan juga kepala daerah. Namun hingga hari ini, siang ini, ada 2 nama yang semakin kuat, semakin santer digadang-gadang akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada sore hari nanti. Yang pertama adalah nama Nadiem Makarim, Mendikbud, yang kemungkinan besar disebut-sebut akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada sore hari nanti sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Sementara itu ada satu nama lain yang juga sudah tidak asing lagi begitu, juga disebut-sebut akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada sore hari nanti. Nama Bahlil Lahadalia yang sebelumnya atau saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yang juga disebut-sebut akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Investasi. Namun sekali lagi saya harus tegaskan bahwa nama-nama tersebut masih mungkin saja dapat berubah. Masih kita tunggu hingga sore hari nanti secara sah Presiden melantik siapa saja nama-nama menteri yang akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk mengisi 2 pos kementerian hasil perubahan dari nomenklatur baru tersebut. Bisa saja memang nama tersebut yang mungkin hingga saat ini, hingga siang ini pukul 12 sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Namun mungkin saja hingga sore hari nanti masih ada beberapa jam lagi begitu, mungkin saja ada pengajuan nama-nama lain yang mungkin juga disetujui oleh Presiden, juga dianggap layak atau mampu untuk dapat mengisi pos jabatan menteri tersebut. Jadi masih harus kita tunggu hingga sore hari nanti Presiden melantik siapa yang akan menduduki 2 jabatan pos kementerian tersebut. Maidop. Atau nanti sore ini ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Imron Fadilah melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.